Ya, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, kita lanjutkan Pagi, Bu. aja kuliahnya. Bahan kuliah ini kita hanya 2 minggu ya, 2 minggu berikutnya kan di kelas ya. Saya ngejar bahan terakhir ini adalah transformasi linear ya, ini agak cukup banyak juga bahan isinya ya. Apa itu transformasi linear ya? Transformasi linear itu ya, sekarang kita bayangkan waktu itu kita pernah belajar fungsi ya. Kalian tahu apa sih fungsi sebenarnya ya kan? Fungsi itu selalu berkaitan antara dua himpunan ya. Jadi fungsi itu selalu dikaitkan dari dua himpunan. Jadi ada selalu dua himpunan. Ya, di antara himpunan A dengan himpunan B. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah suatu kaitan kan antara elemen-elemen yang ada di himpunan A dengan elemen-elemen yang ada di himpunan B, tapi dengan suatu syarat, yaitu apa? Bahwa semua elemen yang ada di A harus berpasangan dengan satu dan hanya satu elemen di B. Kan gitu bentuknya, ini contoh fungsi ya. Contoh fungsi di kiri ini isinya X1, X2, X3, di kanan Y1, Y2. Nah, ada panah, ini adalah fungsinya. Jadi, panah ini adalah fungsi. Jadi, fungsi adalah suatu kaitan. Jadi, kalau kalian ditanya apa itu fungsi, kalian tahu fungsi itu fungsi itu fx bukan ya. Fungsi adalah sebuah kaitan ya. Sebuah kaitan, suatu kaitan dari dua anggota himpunan ya. Himpunan kiri dengan kanan. Nah, biasanya kalau dalam persamaan matematika dinyatakan fx sama dengan apa misalkan. Fx sama dengan x kuadrat, itu berarti mengkaitkan setiap bilangan-bilangan ya di bilangan real dengan hasilnya nanti apa, yaitu hasilnya adalah x kuadrat. Jadi artinya sebuah fungsi itu adalah kaitan antar dua anggota himpunan. Ya, contoh kita lihat bahwa dalam fungsi dari real ke real, dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real yang dinyatakan dengan fx sama dengan x kuadrat, artinya kalau pada x ini saya isi dengan 2, maka nanti di sebelah kanannya akan ada 4 gitu ya. Di kirinya ada 5, berarti di sebelah kanannya akan ada 25. Itu artinya. Jadi ini sebuah kaitan, sebuah fungsi itu adalah sebuah kaitan ya. Jadi jangan apa sih fungsi gitu ya. Kalau secara matematika ya. Jadi fungsi itu adalah suatu kaitan antar anggota himpunan kiri dengan kanan yang dengan syarat semua anggota kiri itu harus dapat anggota kanan berhubungan dengan satu dan hanya satu aja. Jadi nggak pernah bercabang. Dari kiri tidak boleh bercabang, itu adalah fungsi. Dari fungsi kita punya domain kodomain. Ya, di himpunan A biasanya disebut dengan domain. Himpunan B disebut dengan kodomain. Kan gitu, selalu ada dua kaitan ya. Himpunan kiri kanan, domain, kodomain. Nah, kalau kita kiri ini sudah menjadi anggota domain, di kanan ini ada yang disebut dengan range. Range itu hasil yang ada ya. Kebetulan di sini range-nya Y1 dan Y2 ya. Kebetulan juga kodomainnya Y1 dan Y2. Nah, tapi kalau kemungkinan juga kita bisa menemukan bahwa tidak selalu range itu sama dengan kodomain. Ya, jadi himpunan A itu disebut domain, himpunan B itu disebut kodomain, tapi kadang kita menemukan himpunan dari range ya. Range itu hasil yang kita punya dari kiri. Kadang-kadang kodomain tidak sama dengan range. Ya, jadi itu kaitan himpunan. Saya ingin segarkan lagi bahwa ada fungsi. Fungsi itu kaitan antar dua elemen himpunan, kiri dengan kanan. Ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan transformasi? Ya. Jadi kita lihat apa itu transformasi? Ya, transformasi itu adalah sebuah fungsi juga. Jadi kalian mengerti ya. Jadi fungsi ini kan kita udah sering pakai ya fungsi ini. Fungsi yang kalian punya itu adalah kaitan antar dua kelompok himpunan kiri kanan. Himpunan kirinya apa? Misalkan himpunan kirinya misalkan nama-nama mahasiswa, himpunan kanannya misalkan kota-kota ya. Berarti ada sebuah fungsi gitu kan. Fungsi yang mengatakan bahwa anggota himpunan A mempunyai tempat tinggal di anggota himpunan B. Nah, itu namanya fungsi ya. Nah,
ini biasanya selama ini kita berhubungan dengan fungsi dalam bilangan real di ruang satu. Ya, selama ini sampai kalian mungkin matematika ya, di matematika dasar ya. Itu kan fungsinya itu adalah anggota-anggota dari himpunan bilangan real yang realnya itu di dimensi satu, di garis bilangan. Atau nanti dia ketemu atau enggak dia nanti menghasilkan sumbu koordinat x, y, jadi bisa membentuk sebuah gambar ya, bisa membentuk gambar grafik dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dari real ke real ya, pasangan kita membentuk sebuah grafik biasanya. Di sini contohnya grafik x kuadrat itu adalah grafik parabola biasanya gitu kan. Nah sekarang fungsi ini kita lakukan, kita kerjakan pada dua himpunan, yang himpunannya itu adalah ruang vektor. Gitu. Kenapa? Karena ruang dimensi satu juga merupakan ruang vektor ya, yaitu ruang vektor berdimensi satu gitu kan. Nah, di sini kita akan melihat fungsi itu pada ruang-ruang vektor, ya itu terapannya. Jadi tidak seperti di fungsi di ruang satu waktu itu fx sama dengan x kuadrat aja gitu misalkan. Kita lihat di sini, kita kan punya ruang vektor ya. Ruang vektor berdimensi 3 pasti dinyatakan oleh pasangan 3 bilangan x, y, z. Gitu kan? Nah, ini contoh dari fungsi dari ruang 3 ke ruang 3. Kalau selama ini kalian pelajarannya adalah dari ruang 1 ke ruang 1. Kayak y sama dengan x kuadrat, y sama dengan x min 5, y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Itu kan adalah di ruang 1. Gambar-gambarnya biasanya parabola lah, garis lurus lah, lingkaran lah, ya. Nah, kalau di sini kita lihat vektor-vektor yang dipetakan. Kalau di sini bilangan-bilangan, kalau selama ini kalian memetakan bilangan-bilangan, misalkan 3 menjadi 9 gitu ya. Kalau di kita ini sekarang, fungsi kita ini memetakan vektor-vektor. Vektor itu apa? Vektor itu adalah garis ya. Vektor itu adalah garis lurus, jadi bukan titik ya. Bukan titik. Di sini vektor adalah garis. Nah, di sini kita memetakan garis-garis gitu. Contohnya, sebuah transformasi T, ya, lambangnya di sini menggunakan T. Biasanya kalau biasanya pelajaran kita menggunakan F, di sini pakai T besar ya. Transformasi dari ruang 3 ke ruang 3. Dinyatakan oleh bentuk persamaan. Bentuk persamaan. Karena dia di ruang 3, persamaannya menjadi 3 ya. Kalau di ruang 1 kan cuma 1 nih ya. T, X, Y, Z hasilnya adalah 2X min Y, Y plus Z kuadrat. Artinya semua vektor-vektor di sebelah kiri itu kalau masuk ke dalam transformasi ini, masuk ke dalam fungsi T ini, dia akan membentuk vektor-vektor juga di ruang 3 lain gitu misalkan. Ya di ruang 3 juga lah ya, real ke real gitu. Di ruang 3 ke ruang 3. Nah, kita caranya apa? Ya kita ganti setiap kalau di ruang 1 tuh misalkan F2 ini adalah 2 kuadrat di sini, ya kalau di sini juga sama. T dari X, Y, Z adalah 2X min Y, Y plus Z, Z kuadrat. Berarti kalau kita memetakan vektor 21 min 1, nanti menjadi apa? Ya kita ganti X-nya dengan 2 ya. Kita ganti Y-nya dengan 1, ganti Z-nya dengan min 1. Berarti vektor yang asalnya adalah bentuk vektornya adalah 2,1 min 1, itu kalau dipetakan oleh fungsi T X, Y, Z sama dengan 2X min Y, Y plus Z, Z kuadrat itu akan menghasilkan 3,0,1. Gitu, jadi di kiri ada 21 min 1, dia akan memanah, diagram panah itu menjadi 301. Nah, itu gambaran pertama. Ya, jadi gambarannya seperti ini transformasi linear itu. Ya, transformasi itu kalian bayangkan seperti fungsi ya, jadi tinggal mengganti X, Y, Z-nya, variabelnya ada 3, kalau di ruang 3 variabelnya ada 3, kalau di ruang 4 variabelnya 4 ya, di ruang 2 karena yang kita
apa namanya, objek yang kita petakan itu adalah vektor-vektor. Oke? Paham kelas? Halo? Paham, Halo? Mami. Ya. Jadi dia seperti fungsi. Transformasi itu adalah seperti fungsi ya. Transformasi itu seperti fungsi. Nah, sebelum kita lebih jauh dari ke transformasi linear, yang penting kan kita punya bayangan ya bahwa yang dimaksud dengan transformasi di sini semacam fungsi. Memang dia adalah fungsi ya. Fungsi tapi bekerja pada vektor-vektor. Ya, bukan pada titik, bukan pada satu bilangan, bukan ya, tapi pada vektor. Jadi nanti petanya juga vektor gitu loh. Nah sekarang sebelum kita masuk ke dalam transformasi linear, kita lihat dulu sebuah vektor itu dapat dipandang sebagai apa namanya, vektor dipandang berdasarkan basis-basis. Semester kemarin kan kita belajar tentang bebas linear ya. Vektor-vektor bebas linear itu apa dengan vektor-vektor bergantung linear? Kalau vektor itu bergantung linear, dia dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Kalau dia dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, misalkan dua vektor kombinasi linear dua vektor, biasanya dia membentuk sebuah garis ya, sejajar atau garis lurus ya, garis yang sejajar. Tapi kalau vektor itu bebas linear, pasti vektor itu tidak segaris. Ya, jadi gambaran dari vektor-vektor yang bergantung linear kemarin itu kan dikatakan bahwa vektor-vektor bergantung linear itu kan kalau dia bergantung linear terdiri atas dua vektor lain, maka dia membentuk garis lurus ya, itu yang bergantung. Nah, yang bebas linear itu membentuk sebuah garis-garis yang tidak membentuk garis lurus. Akibat dari vektor-vektor yang bebas linear, maka vektor yang bebas linear itu dapat kita pandang sebagai sumbu koordinat dari vektor apapun gitu. Jadi apa sih kegunaan dari vektor bebas linear? Vektor bebas linear itu vektor yang tidak segaris. Ya, jadi dia membentuk sudut tertentu. Berapapun sudutnya dia membentuk sudut yang tidak nol sudutnya ya. Jadi ada sudutnya. Nah, dari vektor tersebut kita bisa melihat vektor lain. Ya, contohnya ya, kalau kalian punya sistem koordinat tegak lurus, seperti ini ya. Ini sistem koordinat tegak lurus. Ya, semua garis yang ada di koordinat ini kan dapat dibayangkan sebagai kombinasi dari sumbu X maupun sumbu Y. Waktu itu kan semua vektor di ruang 2 dinyatakan oleh X, Y. Ya, 3,4. Kalau dinyatakan oleh 3,4 berarti kan dia itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi X, yaitu X-nya adalah 3 kalinya ya. 3 kalinya sumbu X ini 3 kalinya, Y-nya 4 kalinya. Ya, jadi itu membentuk vektor di ruang 2. Nah, si vektor yang kiri ini, sumbu X, sumbu Y ini disebutlah basis. Jadi sumbu X dan sumbu Y ini adalah vektor yang bebas linear. Ya, sumbu X, sumbu Y adalah vektor yang bebas linear. Nah, vektor 3,4 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu gunanya dari vektor bebas linear. Jadi, semua vektor bebas linear, dua buah vektor bebas linear selalu dapat dijadikan sebagai basis. Ya, dua vektor bebas linear kalau di ruang 2 nih ya. Untuk di ruang 2 ya, kita bicaranya ini di ruang 2. Kalau untuk di ruang 3 vektor bebas linear karena ada X, Y, Z. Ini gambaran untuk di ruang 2 dulu ya. Kalau di ruang 3 kan ada X, Y, Z. Jadi mau nggak mau setiap komposisi vektor di situ dinyatakan oleh 3 sumbu basis ya. Vektor bebas linear di ruang 2 dapat dinyatakan sebagai basis. Setiap vektor-vektor di ruang 2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor basis. Jadi vektor yang bebas linear di ruang 2, kalau kalian menemukan dua buah vektor di ruang 2 bebas linear, pasti dia dapat dinyatakan sebagai basis dari vektor lain. Gitu ya. Contohnya nih sekarang. Misalkan kita punya sebuah vektor di ruang 2 nih. Ini gambarnya nih. Ya. Gambarnya gini nih bentuknya nih.
Ini kan vektor kan garis kan. Vektor di ruang 2 nih P. Ini vektor P ya. Vektor P. Terus kita punya dua buah vektor saling bebas linear. Dua buah vektor bebas linear ya. Dua buah vektor bebas linear yaitu vektor di sini vektor A ya. Di sini vektor A, di sini vektor A1, di sini vektor A2 misalkan. Ya. Ini vektor ya. Ini vektor A1, vektor A2. Entah apa nanti vektornya apa koma apa gitu kan ya. Vektor itu misalnya ini vektor A1, ini vektor A2. Maka si P ini kalau kita punya A1 bentuknya seperti ini ke atas nih, A1-nya begini, vektor A1, vektor A2-nya ini ke bawah gini, maka si P itu adalah hasil dari apa? Si P adalah hasil berapa kalinya A1 ditambah berapa kalinya A2. Kan lihat tuh gambarnya di situ ya, bahwa si P adalah berapa kalinya A2 nih ke kanan ditambah berapa kalinya A1 nih ke atas nih. Nih bentuknya. Nah, itu adalah si P. Maka P dapat dipandang sebagai lambda kalinya A1 ditambah lambda kalinya A2, di mana A1 dan A2 adalah vektor bebas linear. Jadi si P kalau dilihat dari A1 dan A2, dari sumbu A1 dan A2 adalah lambda satunya A1 ditambah lambda 2-nya A2. Tapi si P ini bisa dipandang juga dari B. Seandainya B-nya bentuknya begini nih, B-nya. Ini B2-nya, ini B1-nya ya. B2-nya B1-nya. Secara kalau B1 B2 juga bebas linear, maka dia juga bisa bentuk basis lain terhadap P. Jadi si P ini juga merupakan berapa kalinya B2 ditambah berapa kalinya B1. Jadi P-nya tetap ya. Vektornya tetap, tapi dia dapat dipandang sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dua vektor yang lain. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita punya sebuah garis nih ya, terus kalian pandang cara pandang kalian dari mana? Misalkan dari kiri atau dari kanan atau dari belakang atau dari tengah gitu loh. Gambarannya seperti itu. Nah, itu kalau secara apa namanya? Secara vektor dinyatakan sebagai berapa kalinya ditambah. Ini vektor. Jadi vektornya tetap diam satu, tapi kita bisa menemukan basis-basis, menemukan vektor-vektor bebas linear lain, entah dari mana kita dekatkan ke dia. Kita dekatkan ke ujungnya tengah ini, ke ujungnya dia awal, maka dia akan kelihatan berapa kalinya vektor 1 ditambah berapa kalinya vektor 2. Jadi si P ini dapat dipandang dari berbagai macam sumbu lain gitu loh. Berbagai macam sumbu lain. Ngerti? Kelas, halo? Maksudnya? Halo? Nah, gitu ya. Jadi sebuah vektor itu bisa dipandang dari berbagai macam sumbu yang sumbunya itu merupakan vektor bebas linear. Ya, jadi apalagi boleh lainnya, misalkan ada C, C-nya bentuknya misalkan ke sini ya, udah gitu C-nya ke sini gitu. Nah, kalian harus bikin perpanjangannya sehingga membentuk menuju ke vektor ini, ya. Perpanjangannya bagaimana? Nah, oh dia berarti ke kirinya misalkan, ya nggak apa-apa ke kirinya. Jadi misalkan satu vektor itu di kanan, lambda ini boleh negatif, boleh positif ya. Ini misalkan satu vektor ini C ke sana ya. Terus satu vektor lagi C-nya ke sini. Si P-nya ini berapa? Ya kita lihat C-nya oh turun ke bawah sini. Berapa kalinya ini ke bawah sini, berapa kalinya. Jadi kalian harus kita pandang sebagai vektor itu adalah sebenarnya kan resultannya ya, resultan. Sebuah vektor merupakan resultan atau penjumlahan dari dua vektor yang lain. Jadi maksud di sini adalah bahwa sebuah vektor itu dapat dipandang berbeda terhadap basis-basis yang berbeda. Nah, itu maksudnya begitu, ya. Gambarannya seperti itu, bahwa sebuah garis P
itu bisa dipandang dari A1 dan A2, bisa dipandang dari B1 dan B2, di mana si P ini adalah berapa kalinya A1 ditambah berapa kalinya A2, misalkan alfa 1, alfa 2. Nah, alfa 1, alfa 2 ini menjadi koordinat bagi P bila dipandang dari basis A1 dan A2. Beta 1, beta 2-nya ini merupakan koordinat dari P kalau dipandang dari basis B1 dan B2. Nah, itu jadi permainan basis ya. Jadi basisnya apa? Ternyata kalau saya pandang dari depan, garis ini kayaknya berwarna hijau misalkan gitu. Kalau saya pandang dari samping misalkan, ini berwarna itu. Maksudnya seperti itu ya, tapi ini secara vektor. Secara vektor ya. Nah, itu gambaran bahwa kalian harus mengerti bahwa sebuah vektor dapat dipandang berbeda berdasarkan basisnya, basisnya dipandang dari yang mana ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu bahwa basis-basis natural selama ini yang kita punya, semua vektor kita ini, semua vektor kita yang kita kerjakan kemarin, itu selalu berkaitan dengan basis natural, basis dasar. Untuk di ruang 2, basis natural kita adalah 10, vektor 10. Dan vektor 01. 10 itu letaknya ada di sumbu X. Ya, vektor 10 bagaimana sih bentuknya? Vektor 10 di ruang 2. Vektor 10 itu ini nih. Nih vektor 10 nih. Bener nggak vektor 10? X-nya 1, Y-nya 0. Kalian paham nggak ini? Vektor 10 tuh ini. Halo? Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. itu vektor 10. Vektor 01 apa? Vektor 01 tuh garis ke atas nih. Ini vektor 01. Nah, selama ini vektor kita itu merupakan koordinat yang dipandang berdasarkan basis natural. Ya, untuk di ruang 2, basis natural kita adalah 10 untuk E1, 01 E2. Jadi semua vektor di ruang 2 itu cenderung merupakan kombinasi linear dari basis dasar 10, 01. Panjangnya berapa? Panjangnya 1. Panjangnya 1. Artinya gini, kalau kita punya vektor 3,4, maka vektor itu kombinasi linear dari 3E1, 3 kalinya E1, ini kan E1 cuma sampai sini nih, ya. 3 kalinya E1 ditambah 4 kalinya E2. Gitu maksudnya. Ya, jadi kalau kita punya vektor 3,4 garis ya bentuknya vektor 3,4 itu adalah hasil kombinasi linear dari 3E1 ditambah 3E2. 3E1 ditambah 3E2. Kalau di ruang 3, basis natural kita itu kalian punya bentuk ini ya. Kalian kan punya bentuk vektor bebas, vektor pertama kali ya. Kalian kan dulu nah, vektor kan kalau di ruang 3 ini, nih ya, vektor kan kalau di ruang 3 ini dibentuk oleh apa sih? Dibentuk oleh berapa kalinya X, gitu kan? Berapa kalinya di sumbu X, ditambah berapa kalinya di sumbu Y, berapa kalinya di sumbu Z. Berarti di sini ada basis dasar yaitu 100, yaitu di sumbu X ya. Basis dasar lagi di sumbu Y 010,
sumbu Z-nya 001. Nih yang ukurannya panjangnya 1 nih. Berarti kalau di sini 1, 2, 3. Kalau ada 1, 2, 3 ke X ini, berarti itu 3 kalinya E1 ditambah 5 kalinya E2 ditambah 5 kalinya E3 ya. Jadi vektor-vektor itu selama ini merupakan kombinasi linear dari basis-basis dasar atau basis-basis natural kita yang panjangnya 1. Jadi E1 itu adalah vektor yang panjangnya 1. Ngerti nggak kalau ini sebuah vektor? Ya, vektor yang panjangnya 1 di sumbu X. Ini adalah vektor yang panjangnya 1 di sumbu Y berdiri percis gitu ya. Dari 0 ke 1 itu kan kalian kan tahu koordinat vektor ya, 0, 1, 1, 0. Nah, kalau di ruang 3, vektor di ruang 3 itu basis dasarnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini basis dasar. Jadi semua vektor di ruang 3 merupakan kombinasi linear dari basis dasar E1, E2, dan E3. Jadi vektor 3,4 itu vektor 3,4 sama dengan 3E1 ditambah 4E2. Vektor di ruang 3 misalkan 2,5,4 itu berarti 2E1 ditambah 3,3E2 ditambah 4E3. Itu ya. Oke, kelas ini basis dasar. Basis dasar itu basis persis pada sumbu-sumbu yang di sini kan ini kan 1,0 nih titik ini. Ini kan 1,0. Kalau jadi garis membentuk vektor 1,0. Yang ke atas ini 0,1 nih. Kan kalau vektor adalah 0,1 ini adalah vektor ya, panjangnya 1 semua. Oke, ini artinya basis dasar. Basis dasar, basis natural. Jadi kalau kalian diberikan vektor min 2,4 di ruang 2, dia adalah kombinasi linear dari min 2E1 ditambah ya, kombinasi linear itu kan bentuknya begini nih, penjumlahan. Kombinasi linear waktu itu kan A lambda 1 A1, lambda 2 A2, lambda 3 A3 dijumlahkan. Ini bentuk kombinasi linear nih. Jadi min 2A1 ditambah 4E2 itu adalah bentuk vektor min 2,4. Kalau di ruang 3 itu berarti 3E1 misal 3,5, min 2 misal. 3,5, min 2 itu berarti 3E1 ditambah min 2E2 ditambah 5. Tadi 3,5, min 2 ya. 3E1 ditambah 5E2 ditambah min 2E3. Itu bentuk kombinasinya. Kan kombinasi linear itu kemarin bentuknya begini. Kalian harus bisa menemukan lambda-lambda waktu itu kan, sehingga memenuhi persamaan. Jadi sebuah vektor adalah kombinasi linear vektor yang lain apabila vektor itu dapat dinyatakan sebagai vektor A lambda 1 A1 tambah lambda 2 A2 gitu misalkan. Ya. Nah, ini disebut basis yang saling tegak lurus ya. Basis-basis ini adalah tegak lurus dan ortogonal, panjangnya 1. Jadi basis yang tegak lurus dan panjangnya 1. Panjang vektor ini kan 1 ya. Ngerti nggak panjang vektor ya? Panjang vektor ya. Ini panjang vektor 1, panjang vektor 1, ini 1, 1, 1. Panjang vektor di sini 1 dan dia saling tegak lurus. Kenapa dia tegak lurus? Karena dot produk kan dia hasilnya 0 ya. Vektor tegak lurus adalah vektor yang kalau di dot produk hasilnya 0 nih. 1, 0 di dot produk dengan 0,1 hasilnya 0,0. Dot produknya 0 bukan 0. Dot produk dari 1, 0 dan 0,1 pasti 0. Pasti dia saling tegak lurus. Ini dot produknya pasti juga 0. Ya, jadi kalian harus benar-benar paham ini basis natural. Sekarang kita lihat di sini. Koordinat P45 relatif terhadap basis E berarti dia berada di relatif terhadap basis E itu berarti V ini adalah 4E1 ditambah 5E2 ya. Kalau diketahui sebuah vektor relatif terhadap basis tertentu
tadi EI adalah 1001, 1nya 01-nya adalah 01 adalah E2-nya. Maka kalau disebut V adalah relatif terhadap basis EI, berarti dia dapat dipandang sebagai 4E1 ditambah 5E2. Ya. Nah, sekarang bila basis 4,5 relatif terhadap basis E, terus dilakukan pergantian basis pada si pandangan pada si V45, maka koordinatnya terhadap basis F itu apa gitu. Kayak tadi nih, terhadap A1 A2 si P ini adalah 4,3 gitu, 4,5 ya. Terhadap A1 A2 si P adalah 4,5 misalkan gitu. Nah, terhadap B1 B2 apa gitu. Pertanyaannya begitu. Di sini tuh pertanyaannya begitu. Terhadap basis E dia 4,5. Pertanyaannya bagaimana kalau 4,5 ini dipandang dari basis FI? Di mana FI-nya adalah F1-nya 11, F2-nya 02 ya. Itu pertanyaannya. Jadi kayak tadi, kalau dipandang dari kiri apa, dipandang dari kanannya apa gitu. Nah, ini dipandang dari E adalah 4,5, dipandang dari F 1,1, 0,2 itu apa gitu pertanyaannya. Nah, kita cari. Terhadap 4,5 itu kan tadi berarti terhadap E berarti kan 4E1 ditambah 5E1. Karena vektornya itu sama, harusnya dia kan sama juga ya. Vektor itu kan tidak berubah-ubah, yang berubah basisnya. Berarti bagaimana dia dipandang terhadap basis F? Ini cara nyarinya gini, ya. 4 tadi berada di E, berarti 4, 1, 0, 5, E1-nya 1, 0, E2-nya 01. 4E1 ditambah 5E2. Sama dengan karena vektornya sama, karena vektornya itu adalah yang tadi, garisnya itu yang tadi satu-satu ini juga. Kita mau pandang dia secara basis lain, basis bebas linear lain yaitu 1102. Maka kita harus mencari AB-nya di sini. Kita harus mencari beta 1 beta 2-nya terhadap B1 B2 gitu ya. Gitu caranya. A 11 B02. Nanti kita akan mendapatkan AB. Maka vektor 4,5 relatif terhadap E pada relatif terhadap F-nya jadi apa gitu. Nah, kita buka kurung ya, kita kalikan ya. 4,0 4,4 bawahnya 0 ya. Jadi 40 505 ya. 4005 di sini AA 02B ya. Nah, kita lihat di sini A plus kan penjumlahan ya. Vektor ini vektor kolom bentuknya ya. A plus 0 hasilnya A. BA plus 2B hasilnya A plus 2B ya. A plus 2B. Nah, di kiri hasilnya apa? 4 di atas ditambah 0, 4. Ya, ini 4, 0 ya. Hati-hati kelas, ini perkalian skalar dengan vektor. Halo, kelas, jangan bingung. Ya, vektor dikali skalar hasilnya 4, 0. 5, 0, 0, 5. Ya, berarti yang di atas ini 4, yang di bawah ini 5. Ya, berarti A sama dengan 4, A plus 2B sama dengan 5. Ini dua persamaan. A-nya 4. Kita masukkan substitusi bisa. Ternyata diperoleh B sama dengan setengah. Jadi vektor 4,5 kalau dipandang dari basis dasar natural 1001 ternyata koordinatnya 4,5. Bentuk vektornya 4,5. Tapi kalau dipandang dari F1 dan F2, ini adalah basis yang bebas linear ya, harus kalian buktikan dia bebas linear. Bebas linear itu tidak berkelipatan gitu ya. Bebas linear ya. Maka ternyata dia mempunyai bentuk koordinat 4,5. A-nya berapa, B-nya berapa dicari, diperoleh 4,5. Ini gambarnya seperti ini. Vektor kita 4,5. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Bikin garis dari titik koordinat 00 ke 4,5. Nah, ini vektor kita. Ini vektor kita V 4,5 relatif terhadap E1 dan E2. 4 kalinya E1 ditambah 5 kalinya E2. 4 kalinya E1 ditambah 5 kalinya E2. Itu vektor kita. Nah, bagaimana kalau dipandang oleh basis F? Di mana F-nya adalah 1102. Kita bikin basis F. 11 basis F. 11 bikin vektor. Vektor F. 1. Vektor F1 nih, bentuknya nih F1 nih. 1,1 kan vektornya ini. Bikin nih vektornya nih F1 ya. F2-nya 0,2. 0,2. Nah, sampai sinilah F2. Jadi basis kita yang baru adalah F1 dan F2. Lihat hasilnya. Ternyata vektor 4,5 tadi adalah 1, 2, 3, 4 kalinya F1. Ini kan F1-nya ini nih. 4 kalinya F1 plus setengah kalinya F2. Ini F2 nih segini nih panjangnya. F2 segini vektornya. Ya enggak? Kelihatan enggak? Nah, setengah kalinya. Lihat sini. Ya, jadi vektor kita tadi kan 4,5. 4 kalinya E1. Ini kan E1 nih ya. Ini E1 nih yang pertama ini E2 nih yang sampai sini. Yang panjangnya 1 ini adalah E1 dan E2. Vektor 4,5 itu berarti 4 kalinya E1 ditambah 5 kalinya E2. Nah, terus kita punya vektor bebas linear lain yaitu F1. F1 adalah 1,1. 1,1. Bikin vektornya F1. 0,2. Bikin vektornya 0,2. Ini vektor F2. F1 dan F2. Ternyata vektor 4,5 tadi secara E adalah 4. 1, 2, 3, 4. Gini bentuknya. Ditambah setengahnya panjang ini. Ini kan tinggi ya, 0,2 nih ya. Ini hanya separuhnya. Nah, setengahnya F2. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, jadi apapun vektornya, kalian bisa mendapatkan koordinat bila dipandang dari basis berbeda. Ya, kalau terhadap E1 dan E2 terhadap 0110 terhadap 1001 dia koordinatnya 4,5 atau bentuk vektornya 4,5 garis 4,5. Tapi kalau dipandang dari F1 dan F2 di mana F1-nya adalah 1,1, F2-nya 0,2, vektor kan pakai gitu ya, ini secara kolom bentuknya, itu adalah 4 kalinya F1, 1, 2, 3, 4, ditambah setengah kalinya F2, karena F2 ini cuma separuh nih, ini kan tinggi nih, nah ini cuma setengahnya, setengah F2. Nah itu kelihatannya, jelas ini adalah bahwa setiap vektor dapat dipandang berbeda dari berbagai jenis basis yang bebas linear. Itu prinsipnya. Bagaimana caranya? Caranya mencari bentuk kombinasi linear. Lambda 1 A1 plus lambda 2 A2 yang kalau kita ketahui, kalau mau terhadap basis yang lain cari sama dengan beta 1 B1 beta 2 B2 ya. Jadi kalau nanti saya kaitkan dengan vektor basis lain, misalkan F1-nya 1,2 ya, F2-nya 1,1 misalkan, G1-nya 1,2, G2-nya 1,1. Kalian bisa nyarinya ya. Halo? Ngerti ya? Misalkan G1 1,2, G2-nya 1,1. Nanti kalian bisa mencari nilai CD-nya ya. Begini caranya, kelas.
Berarti? Halo. Paham, Bu. Ya gitu, cara nyarinya begini. Cara mencarinya membuat sebuah kombinasi linier. Makanya kita belajar kombinasi linier dari kemarin. Lambda 1 A1 ditambah lambda 2 A2 tambah lambda 2 A3 gitu loh. Makanya ujian juga saya kasih kombinasi linier, nggak sih mereka? Kalau kombinasi linier berarti kita bisa menemukan AB ini. Kalau tidak ada AB berarti bukan kombinasi linier gitu ya. Ini artinya. Jadi nanti kalau diganti basisnya, kalian cari dengan cara kalian ini berada di mana. Vektor ini berada di mana asalnya? Oh, di basis E. Ya, nyatakan dia sebagai kombinasi linear basis E. Oh, kalau dipandang terhadap basis lain ya kita cari nilai AB-nya terhadap basis lain. Nah, ini gambarannya nih, kelihatan benar ya. Bahwa kalau kita gambar benar-benar mengikuti skala nih kelihatan 4,5 itu kalau dipandang dari sumbu koordinat utama adalah 4,5 ya, 4,5 garis. Tapi kalau dipandang dari 1,1 dan 0,2 ternyata dia 4 kalinya 1,1 ditambah setengah kalinya 0,2. Nah, ini yang dimaksud pencari vektor karena pergantian basis pandang ya. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang kita mau membuat matriks. Matriks namanya matriks transisi. Matriks transisi ini matriks yang kita buat kalau kita ingin mentransisi basis-basis tadi ya. Kan tadi kan ada basis di sini ya. Basis pertama adalah 1001 tadi ya di sini ya. 1001 nih E. Setiap E adalah 1001 kalau di ruang 2. Kalau di ruang 3 100010001. Di ruang 4 10001001000100001. Itu basis natural. Basis yang panjangnya 1, basis yang merupakan sumbu, berada persis di sumbu-sumbu koordinat ruang bidang ya, ruang R, dimensi M ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membuat matriks ya. Misalkan kita punya basis E di ruang di natural ya, di ruang N ya. Terus kita ingin membuat pergantian basis kayak tadi, berganti basis ya, berganti basis. Nah, tadinya kita berada di E, mau berganti basis menjadi F. Misal EI adalah basis natural, FI adalah basis lain di ruang yang sama ya. Maka berlaku hubungan FI, F1 adalah bentuk kombinasi linier. Lagi-lagi kalian harus bikin kombinasi linier. Jadi kunci di sini adalah bikin kombinasi linier ya. F1 adalah A11E1. Jadi kalau EI adalah basis natural, FI adalah basis lain di ruang tersebut, maka akan berlaku sifat FI kombinasi linear dari semua basis natural. F keduanya juga FI ya, F1-nya kombinasi linear dari semua basis natural, F2-nya juga kombinasi linear dari basis natural, sampai Fn karena di ruang N ya. Kalau basisnya di ruang 2 ada dua vektor. Kalau basisnya di ruang 3 ada 3. Kalau basisnya di ruang 4 ada 4. Gitu aja ya. Jadi kalau punya basis di ruang N, dia adalah kombinasi linear dari basis natural. Ya. Nah, kita isi nilai A11-nya ini berapa? Ya. F1 kombinasi linear dari E1 sampai En. Nah, ini kan yang mau kita cari ini yang AA-nya nih. Jadi kita akan mencari A11 berapa, A12 berapa, A13, A2 sampai A1N. Ya, itu berapa? Kita cari nilainya. Nanti kan dengan cara begini kita bisa mencari nilai A11 ya. Seperti tadi nih kan, kita kan mencari AB di sini ya. Kita mencari A dan B kalau diketahui sebuah bilangan kan di sini kita bisa mencari AB. Sama juga kita kan mengetahui basis di sini kan, sebuah vektor ya. Jadi kita bisa nyatakan A1-nya berapa, A2-nya berapa. Nah, setelah kita mencari A11 sampai ANN, maka kita menemukan matriks P.
Ini yang disebut matriks transisi. Jadi isinya matriks transisi. Kalau di ruang N akan berisi matriks N kali N ya. Jadi gitu. Kalau di ruang 2 hanya ada 2 kali 2. Di ruang 4, 4 kali 4. Itu kuncinya ya. Ini disebut matriks transisi. P, kelas, halo? Kelas. Kalian tulis jadi coret-coret ini. Matriks transisi, E di bawah, F di atas. Halo? Kalian bikin P besar ini nggak ada nih. P-nya, ini E-nya di bawah, basis E-nya di bawah. Basis E-nya di bawah, F-nya di atas. Ya? Halo? Iya, Bu. Bikin matriks transisi, tulis di situ matriks transisi, E di bawah, F di atas. Artinya F kombinasi linear dari E, ya. Lambang notasinya ini di bawahnya E, di atasnya F. P, E, F. F kombinasi linear dari E. Ya. Nah, nanti yang kosong ini P, E, F inverse, bawahnya E, atasnya F, itu sama dengan P, F, E. Ya. Di sini adalah P, E, F. Ya, di bawahnya E, di atasnya F, ya. Yang di dalam kurung ini di bawahnya E, di atasnya F. Ini kalau di inverse akan menghasilkan basis P, akan menghasilkan matriks P, bawahnya F, atasnya E. Udah? Udah kalian coret? Coret-coret udah? Matriks transisi ini bawah E, atas F. Ini bawah E, atas F. Karena di inverse hasilnya menjadi bawahnya F, atasnya E gitu. Itu notasi ya. Nah, itu adalah matriks transisi. Jadi matriks transisi adalah matriks kombinasi linear basis F terhadap E, ya. P, E, F. P di bawah E, di atas F. Kombinasi linearnya F terhadap E. Nah, gitu ya. Contohnya nih, kita punya basis E. Basis E kita kan 100, 010, 001 ya. Basis E kita itu kan kalau di ruang 3 100, 010, 001, kita di ruang 3. Itu basis E kita. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana membuat matriks transisi PEF? Membuat matriks transisi PEF. Berarti F kombinasi linear terhadap E. Nah, begitu caranya. Kalau kita bikin matriks transisi PAB, berarti B kombinasi linear terhadap A, ya. Prinsipnya begitu. Kalau nanti ada P, Ani, Budi gitu ya. Jadi Budi kombinasi linear terhadap Ani. Gitu. Nah, sekarang PEF itu berarti F kombinasi linear dari E. Bagaimana bikin kombinasi linearnya? Ya F-nya di depan, nih F. F-nya katanya berapa tadi? 112. F1-nya, F2-nya 110, F3-nya 100. Berarti di sini F1-nya 112 adalah kombinasi linear dari A E1 plus B E2 plus C E3 di ruang 3 ya. Bikin begitu. Nah, F yang kedua 110. 110 adalah D. Ya, bikin bilang apa huruf yang lain. D E1 ditambah E. E2 ditambah F. E3 gitu bikinnya. Si F ketiganya 100 adalah G E1 ditambah H E2 ditambah I E3. Nah, bagaimana menjawab ABCD-nya? Ya kita kalikan yang di kanan ya. A kali 1, kebetulan di sini A kali 1, A plus B kali 0, 0 plus C kali 0, 0 berarti A. Hasilnya nih, yang belakang nih kalian jumlahkan. Ini adalah jumlah dari hasil kali skalar ya. Ini kalikan dulu menjadi A00.
ini 0B0, ini 00C, jumlahkan, berarti menjadi ABC. Oh, ABC nih Bu, hasilnya ya. Terus D yang kedua juga sama, DEF Bu, ya. GHI Bu, ya. Setelah dapat apa namanya, bilangan di kanan, setelah mendapatkan yang di kanan, baru samakan dengan yang di kiri. Ternyata A-nya adalah 1, B-nya 1, C-nya 2. Oh, berarti ABC-nya 1, 1, 2, Bu. DEF-nya. DEF-nya apa? 1, 1, 0. GHI-nya apa? 1, 0, 0. Setelah mendapatkan bilangannya, maka bentuklah matriks. Apa matriksnya? Matriksnya dibikin secara kolom. Si ABC-nya ini. A, B, C, D, E, F. Hati-hati, secara kolom. Ya, kalian kerjakan membuat kombinasi linear, tapi lakukan secara kolom. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Inilah matriks PEF. PEF. Nah, setelah dapat ABC, ternyata tadi nilai ABC-nya Bu 112 Bu, 110 Bu, 100. Ya, berarti kita dapatlah matriks PEF yaitu 112, 110, 100. Nah, ini memang kelihatan memang hanya, oh Bu, ini hampir sama dengan basisnya ya Bu? Iya, kalau PEF, kalau PEF, kalau PEF, ya. Kalau PEF itu matriks transisinya adalah basis itu sendiri secara kolom. Basis F itu sendiri secara kolom kalau kita lihat ya. Tapi itu kan langkah pengerjaannya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau PFE? Ini kan PEF ya. Ini PEF. PEF itu gini nih, PEF. PEF itu adalah kumpulan dari vektor basis F itu sendiri secara kolom. Nah, pertanyaannya adalah apa itu PFE? Jadi merubah F ke E. Ya, atau E merupakan kombinasi linear dari F. Bagaimana kalau PFE? PFE bisa kalian cari dengan cara inverse dari PEF. Katanya tadi PFE, ini PFE adalah PEF inverse. Ini hilang aja ya. Ini adalah P, yang kanan ini adalah PEF. PEF. Nih kalian lihat ini nanti ini adalah PEF nih, gambar matriks ini. Gambar matriks ini adalah PEF. Nah, PFE itu apa? PFE adalah inverse dari PEF. PFE adalah PEF inverse. Ini inverse-nya. Ini inverse-nya ya. Nah, tapi kalau kalian tidak mencari dengan cara inverse, kalian juga bisa mencari dengan cara kombinasi linear. Sama-sama susah ya. Mencari inverse juga repot ya. Mencari ini juga. Nah, nih, kalau dengan cara PFE, PF di bawah, E di atas ya. Ini kan PEF nih tadi ya. Kelas, halo? Halo kelas, perhatikan ini yang di bawah adalah PEF. Halo? Halo? Ngerti? Ya, ini PF. Jadi F kombinasi E. F kombinasi E, yang di kirinya F, di kanannya E semua. Nah, sekarang kalau kita balik PFE, PFE berarti yang di kirinya yang E, karena E-nya di atas ya kan? E di atas, F-nya di bawah, PFE. PF di bawah, E di atas. Berarti E-nya kombinasi dari F. E-nya tuh tadi apa? 100. A, F sekarang. F1 plus B, F2 plus C, F3. Gitu pengertiannya. Jadi matriks transisi itu adalah matriks pergantian basis yang mana maunya. Kalau P dari A ke B, maka B kombinasi A. Kalau P dari B ke A, maka si A kombinasi B. Jadi kalau kalian mau bikin PEF, matriks transisi biasa, maka F kombinasi E. F kombinasi E, ini yang di bawah. Tapi kalau mau bikin PFE, PF di bawah, E di atas, E kombinasi F. Ya, yang di atas kalian nanti kalau ujian ngelihat bentuk P,
Di bawahnya A, di atasnya B, berarti B kombinasi A ya. Pokoknya yang di atas itu kombinasi yang di bawah gitu. Nah, ini lambang matriks transisi itu seperti ini. Jadi kalian harus mengetahui atas itu kombinasi bawah gitu. Nah, berarti ini mau cari P F E. E di depan, E1 adalah A F1 ditambah B F2 ditambah C F3 gitu ya. Terus yang E2-nya juga sama, E2-nya bikin juga sama. Lembut pakailah huruf lain, jangan A lagi ya. D kan A11 A12. D F1 tambah D F2 tambah E F3. Yang E3-nya juga sama, bikin semuanya. Nah, kita bikin yang di kanan nih, hati-hati. Kalau yang di sini gampang tadi, karena ini vektornya 100, 01, 01 ya. Nah, kalau yang di sini diikuti. O, A, 2A, kan gitu ya. B, 0. C, 0. Kita jumlahkan. A plus B plus C, koma, A plus B, koma, 2A. Nah, hasilnya adalah A plus B plus C. Nah, ini samakan dengan yang di kiri. Ternyata kita peroleh A plus B plus C-nya adalah 1, A plus B-nya 0, 2A-nya 0 gitu, disamakan kiri kanan. 2A-nya 0, berarti A-nya 0. Kalau A-nya 0 kita substitusi ke AB bisa, ini kebetulan substitusi mudah ya. Kalau tidak eliminasi ya. Kalau tidak kalian melakukan eliminasi, kita mencari jawab ABC di sini ya. Seperti kombinasi linear kemarin ya. Jadi kita ini memang menggunakan kombinasi linear kayak yang di depan. Perkuliahan kita di depan. A plus B, A-nya 0, B-nya ternyata 0 juga. A plus B plus C-nya sama dengan 1. 0, berarti C-nya 1. Berarti diperolehlah A, B, C, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Oke, A, B, C. Terus yang kedua juga sama. Kita bikin C, D plus E plus F-nya 0. D plus E-nya 1. 2D-nya 0. Di sini D-nya yang 0 ya. D plus E-nya 1. Substitusi, F-nya min 1. Hati-hati ya. Kalian harus cari bilangan ABCD-nya itu. Nah, setelah dapat, baru kita bikin matriks secara kolom. A, B, C, bikinnya ke bawah. 0, 0, 1. 0, 0, 1 ya. A, B, C. Terus D, E, F. D-nya 0, E-nya 1, F-nya min 1. 0, 1, min 1. Bikin secara kolom. Terus G-nya setengah, min setengah, 0. Setengah, min setengah, 0. Nah, inilah PFE. Atau inverse dari PEF. Jadi kalian boleh cari dengan cara inverse dari PEF atau melakukan seperti ini. E kombinasi F. Ya, jadi mencari matriks transisi, lambangnya P dari A ke B, misalnya P A B, artinya kalau saya ngomong gini bawah duluan ya, P A B, berarti B di atas A di bawah ya, P A B, maka B lakukan kombinasi nilai terhadap A, cari nilai dari lambda-lambdanya gitu. Kalau waktu kombinasi nilai, cari nilai dari ABCD-nya ini ya. Nah, itu. Terus kalau B P dari BA berarti A kombinasi linear dari B. Itu ya. Jadi ini ada dua contoh ya. Jadi untuk mencari PEF berarti F kombinasi dari E nih ya. Untuk mencari PFE, ini PFE nih yang dia ini. PFE nih ya. PFE, E-nya di atas, B-nya F-nya di bawah, E kombinasi linear dari F. Nah, dia adalah saling inverse ya. Saling inverse, PEF saling inverse dengan PFE. Terserah kalian mau lebih gampang mana. Mencari dengan cara eliminasi ini atau dengan cara mat inverse misalkan. Yang jelas PEF adalah F kombinasi E ya. PFE adalah E kombinasi F. Nah, ini adalah matriks transisi. Oke, kelas? Halo, apakah ada pertanyaan? Matriks transisi.
Belum? Ada pertanyaan? Nah, susun nanti secara kolom. Nilai ininya nih, yang kita cari tuh alfa beta gamanya ini loh. Nih, alfa 1, alfa 2. Kalian tuh selama dari kemarin kita kombinasi linear kan mencari alfa 1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Nah, itu sebenarnya itu sama aja itu yang kita cari ya. Yang kita cari seperti kalian mencari kombinasi linear. Berapa sih nilai lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4-nya gitu. Sama aja. Ini pakai huruf-huruf aja, huruf ABC supaya kalau pakai huruf lambda-lambda nanti terlalu ruwet di sini. Misalkan saya bikin aja ABC. Jadi kita sebenarnya mencari lambda 1, lambda 2 sampai lambda n kalau dia memenuhi bentuk persamaan gini seperti ini ya. Vektor kombinasinya dari vektor yang lain. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Halo? Halo, halo, halo. Iya, Bu. Belum Oke. ada, Bu. Belum? Ada. Ya, jadi ini dua langkah, ini dua cara. Mencari PEF itu yang bawah, mencari PFE itu yang atas. Hasil dia ini adalah saling inverse ya. Ini inverse-nya adalah ini ya. Ini adalah ini inverse-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke saya nggak usah yang pindah posisi. Saya mau bikin ini aja. Nah, contoh lagi nih ya. Yang ke C aja ya. Diketahui Dina kalau di ruang 2, basis dasarnya adalah 1001. Terus misalkan ada basis lain 1,2, 2,-1 ya. Basis lainnya 1,2, 2,-1. Nah, ini gimana nih? Gini ya. Kalau suruh yang titik ini nggak usah lah ya. Diketahui V relatif terhadap E. Kayak tadi ya, V relatif terhadap E. Bagaimana terhadap F? Kayak tadi juga sama kan, tapi menggunakan matriks transisi. Ternyata ada kaitan antara matriks transisi. Kalau tadi kan yang pertama kalian boleh cari dengan cara ini nih. Kalian boleh cari dengan cara yang contoh saya pertama ini boleh. Tapi kalau sudah diberikan kalau kita punya matriks transisi juga, ini kan langsung boleh begini ya, boleh begini. Percis begini bisa nyarinya ya. Tapi kalau kita menggunakan matriks transisi, maka kita bikin aja dulu matriks transisi. Apa yang kita bikin adalah PEF. PEF. PE ke F. PE ke F nih. PEF berarti F kombinasi E. PEF adalah F kombinasi E. F1-nya 1, ini lebih kecil ya, 1,2, F2-nya 2,-1. Nyatakan dia sebagai kombinasi dari E. Jadi A10, B01. C10, D01. Hasilnya adalah A, B, C, D. Berarti matriks transisinya PEF adalah AB ke bawah, CD ke bawah. Ya, secara kolom. Berarti 1,12 ke bawah, 2-1 ke bawah. Ini gampang, ya kan? Kalian gampang kan kalau PEF, kalau cepat nanti kalian UTS kan mungkin pilihan ganda, kalian ingat PEF itu hasilnya adalah vektor F itu sendiri, basis F itu sendiri susun secara kolom. 1, 2, 2-1. 1, 2, 2-1 itu PEF. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan PEF, di sini ada VE, bisa mencari VF. Ya, rumusnya gimana? PEF dikali VF hasilnya P. PEF. Ini yang di bawah E, yang di atas F. Ini kan matriks PEF nih tadi. Ya, ini basis yang 1, 2 nih. 1, 2, 2-1 ini adalah PEF. Ya. PEF itu dikali dengan VF. Jadi PAB dikali VB hasilnya VA gitu. Ya. P Ani Budi dikali vektor Budi hasilnya vektor Ani. Ya. Ini rumusnya. Jadi kalau ditanyakan sebuah vektor di E tertentu yaitu hasilnya misalkan yaitu 4,3,
maka dia bagaimana terhadap F? Ya kita bikin aja matriks PEF. Matriks PEF itu adalah matriks dari bentuk kolom F. 1, 2, 2 min 1. 1, 2, 2 min 1. Nah, PEF dikali VF. PEF dikali VF hasilnya VE. Kalian boleh mencari di sini menggunakan PEF. VF-nya nggak tahu, hasilnya VE-nya tahu yaitu 43. Nah, kalian bisa mencari 2,1 ini. Ya. Nih, seperti ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui PEF, maka kita bisa mencari PFE. PF itu inverse-nya. Inverse-nya, kita kalau matriksnya 2 kali 2 gampang, bikin inverse aja daripada bikin eliminasi ya. Bikin inverse, dapatlah inverse. Jadi ini adalah PFE dikali VE, hasilnya VF. Ya, jadi kalau kita berada, lihat sini ya, kalau vektor kita berada di E, maka dia VE. Bagaimana mencari VF? Mencari VF adalah mencari inverse dari matriks PEF kalikan dengan VE. Ya. Inverse dari matriks PEF dikali VE adalah VF. Nah, mencari VF adalah begitu. Pakai inverse-nya, kalikan vektor VE-nya. Ya. Nah, karena kita paling gampang kan membuat matriks PEF ya. Matriks PF itu adalah matriks F itu sendiri secara kolom 1, 2, 2 min 1. 1, 2, ini kan kita udah tahu nih. Ini PEF namanya. Ini matriks PEF. Kalau sudah dapat matriks PEF, sebenarnya kalau kita mau mencari matriks apapun bisa kita tahu ya. Misalkan dia dari E, oh berarti kita mencari VF, VF adalah inverse-nya dikali VE gitu. Kalau dia memang sudah ada di F, PEF, VF pasti hasilnya VE gitu. Ya. Nah, ini contohnya mencari P. Tadi kan P-nya 1, 2, 2 min 1. Kita bisa cari inverse. Kita tentukan aja lah, dapatlah PEF. Setelah dapat PEF, cari inverse-nya menjadi PFE. Dapat inverse yaitu 1/5, 2/5, 2/5 min 1/5. Ini PEF. Ini PFE. Inverse-nya ya. Ini VE, VE 43. Berapa VF-nya? Ya VF-nya adalah inverse PEF atau PFE dikali dengan VE. Dapatlah VF. Nah, itu kaitannya begitu. Jadi mencari vektor dipandang oleh vektor lain bisa menggunakan matriks transisi, ini lebih enak ya. Matriks transisi kayaknya lebih enak. Kalau kalian sudah punya, tapi ya untuk yang apa? Ya terutama untuk yang 2 kali 2 lah ya. Nah sekarang yang nomor B ini. B ini, tapi nggak usah lah, ini ada C, ada titik C ya. Nggak usah lah, kita nggak usah ke sini ya. Yang penting kalian tahu bahwa ada PEF. Ya, kalian nanti kalau diberikan basis-basis begini, apa, diketahui ini ada basis lain gitu ya. Kalian prinsipnya, oh kita punya PEF. PEF itu adalah vektor-vektor kolom dari basis F gitu ya. Tapi bagaimana kalau suruh nyari yang lain? Cari yang lain berarti cari inverse-nya, PFE. Ya kan hanya ada 2 kemungkinan, PEF dan PFE. Mana yang akan dipakai? Nah kalian lihat, apakah yang dipakai PEF? Ya sudah syukur. Kalau yang dipakai PFE, kalian cari inverse gitu ya. Nah ini mencari PVE, mencari VF, itu kaitannya hanya 2 ini ya. Kalau PFE kali VE hasilnya VF. Kalau PEF kali VF hasilnya VE. Nah, mana yang dipakai? Ya, kalau ini udah diketahui, semuanya diketahui kan bisa kita cari VF yang lain. VF apa ya? VF dari vektor yang lain. Nah, ini gambarannya gitu. Gambarannya adalah ini di ruang dipandang oleh E. Bagaimana dipandang oleh F? Bagaimana dipandang oleh F? Ternyata dipandang oleh F adalah 2,1 ya terhadap F. Jadi vektor 4,3 kalau kita gambar di dalam
Di dalam sistem koordinat 4,3 vektornya itu kalau dipandang oleh 1,2 dan 2,1 ternyata mempunyai koordinat 1,2,1 terhadap F, 2,1 terhadap F1 dan F2, 4,3 terhadap E1 dan E2 ya. Vektornya sama. Vektornya itu adalah vektor 4,3 dipandang dari E, vektor 2,1 dipandang dari F. Nah, ini pergantian basisnya begitu. Oke? Kelas, paham ini? Halo? Jadi gunakan matriks aja bisa. Gunakan matriks, bikin aja. Nih ya, lihat ya. Matriks PEF, di sini nih, matriks PEF di kita di contoh yang kedua ini adalah 112, 110, 100. Dah selesai. Kalau mau mencari PFE, kalian boleh dengan inverse. Tapi kalau tidak mau, boleh pakai kombinasi linear. Sama aja isinya. Boleh sama isinya. Terserah kalian yang mana yang mau kalian cari. Mencari inverse juga bisa. Mencari kombinasi linear juga bisa. Nah ya, kalau di sini juga sama. Mencari inverse bisa. Mencari kombinasi linear juga bisa. Tapi karena ini 2 kali 2, lebih cepat pakai inverse ya. Lebih cepat pakai inverse. Nah, untuk melihat vektor lain, misalkan carilah, diketahui vektor relatif terhadap E adalah min 3,5. Jadi min 3,5 itu terhadap F apa gitu ya. Min 3,5 terhadap F. Min 3,5 terhadap F kalikan dengan matriks inverse ini. Min 3,5. Min 35. Nah, kalian cari. Dapatlah hasil VF. Nah, gitu. Jadi gampang. Jadi itu gambaran basis ya. Bisa bayangkan bahwa dengan matriks kita bisa mengetahui daripada gambar-gambar melulu ya kan. Kalau gambar kan repot ya, kalian bikin basisnya dulu gambarnya, coba dihitung ini berapa. Tapi dengan bantuan matriks kita bisa langsung mengetahui posisinya seperti apa ya. 2 kalinya F1 ditambah 1 kalinya F2 gitu di sini ya. Matriks vektor yang 4 kalinya E1 ditambah 3 kalinya E2 ternyata terhadap basis F adalah 2 kalinya F1 ditambah 1 kalinya F2. Nah, udah? Halo kelas, paham? Ini basis? Ya, pokoknya kalian bikin matriks transisi, matriks PEF, PFE, itu inversnya. Kalau memandang vektor terhadap yang lain, ini rumusnya. PEF, belakangnya VF, hasilnya VE. P bawahnya E atasnya F dikali VF adalah VE. Basis matriks bawahnya F atasnya E dikali VE hasilnya VF. PAB dikali PAB dikali VB hasilnya VA. Ya, P CD dikali VD hasilnya VC. Gitu. Nah, kalau mau mencari kebalikannya ya inverse-nya ya. Oke, kelas ini paham yang pertama? Apa ada pertanyaan? Halo? Tidak ada pertanyaan, halo? Nggak ada? Halo, kita lanjut yang berikutnya. Kelas. Iya, Bu. Iya, Ada, Bu. Bu. Oke, ya berarti untuk yang pertama itu hanya matrik transisi. Jadi kalau nanti ujian utama dicorekan matrik transisi, cara matrik transisi itu hanya berkaitan dengan vektor dan vektor itu sendiri. Vektor itu sendiri ya. Kalau matrik transisi itu vektor di ruang yang sama, ya. Vektor di ruang yang sama. Ini di ruang yang sama nih. Ini belum fungsi ya. Jadi ini masih vektor di ruang yang sama dipandang terhadap basis yang berbeda.
ya. Vektor di ruang yang vektor yang sama di ruang itu juga nggak berpindah-pindah terhadap basis yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi linier ya. Kayak tadi ya, kalau tadi vektor di tempat yang sama, belum di peta-peta, belum dipindah. Jadi tadi di tempat yang sama, tadi di dinding yang sama gitu ya. Itu vektor di dinding yang sama, tapi cara pandangnya berbeda-beda pada dinding yang sama itu juga gitu. Nah sekarang apa itu transformasi linier? Misal VW adalah ruang vektor ya. Ini ruang vektor, himpunan vektor-vektor. Sebuah T yaitu V ke W adalah fungsi. Fungsi itu adalah tadi. Fungsi tadi adalah, nah fungsi ini ya. Ini adalah fungsi. Yang depan ini fungsi. Memetakan ya antara vektor-vektor di ruang V ke vektor-vektor di ruang W. Ya. Jadi di sini kita bisa berpindah ruang dimensi. Kalau yang di atas ini tidak, dia tetap di situ, gambarnya di situ, tapi cara pandang kita terhadap basis yang lain. Kalau di sini kemungkinan perpindahan ruang dimensi bisa ya. Ada sebuah T dari ruang vektor V ke W. V adalah domain, W adalah kodomain ya. Bayangan petanya. Nah, peta ini adalah seperti ini. Contohnya T dari R2 ke R3 bisa ya. Jadi ini sebuah fungsi. T adalah transformasi. Jadi transformasi dari vektor-vektor di ruang 2 ke ruang 3. Kalau di ruang 2 berarti hanya terdiri atas X, Y. Ya, ingat. Kalau di ruang 3 harus Bu X, Y, Z. Kan gitu. Nggak bisa. Di ruang 2 harus X, Y. Di ruang 3 lebih ya Bu, iya X, Y, Z. Nah petanya diketahui, fungsinya diketahui seperti tadi, Fx sama dengan X kuadrat. Nah jadi kita bisa jawab hasilnya apa gitu, F2 nya berarti 4, F8 nya berarti 64 gitu. Nah ini juga sama, T dari V di ruang 2, ini artinya T dari R2 ke R3, berarti di V yang di kiri isinya ruangnya 22, X, Y, X, Y. Nanti di kanan hasilnya X, Y, Z ya. Bentuk fungsinya TV-nya bentuk transformasinya adalah TV adalah X, X plus Y, X min Y. Ini soal ya. Ini diketahui ya. Nah, kalian diketahui ini untuk soal pertama ini, tapi nanti kemungkinan ada soal mencari ini gitu ya. Ini untuk yang pertama. Diketahui ada fungsi transformasi dari R2 ke R3 yang dinyatakan dalam bentuk TV-nya sama dengan X, X plus Y, X min Y di ruang 3. Jadi untuk setiap vektor di ruang 2 yang bentuknya X, Y akan berubah menjadi X, X plus Y, X min Y gitu maksudnya. Hasilnya apa? Nih kita lihat nih. Peta dari vektor 1,1 di ruang 2 hasilnya adalah 1,2,0. Masukkan nilainya ya. X-nya 1, X plus Y-nya berarti 1 per 1, X min Y-nya 1 min 1. Hasilnya 1,2,0 nih di ruang 3. Jadi peta dari 1,1 hasilnya vektor ruang 3 1,2,0. Min 2,3. Min 2,3 kita ganti X-nya dengan min 2. Min 2 plus 3, min 2 min 3. Peta dari min 2,3 berarti min 2 1 min 5. Ini mah gampang ya kan? Memetakan vektor ruang 2 ke ruang 3 dengan diketahui fungsi transformasinya ya. Nah sekarang kalau memetakan AB bagaimana? Memetakan AB berarti A, A plus B, A min B, dan seterusnya. Ini adalah bentuk fungsi memetakan fungsi ruang 2 ke ruang 3 ya. Nah sekarang kalau kita diberikan fungsi-fungsi seperti ini, diberikan fungsi-fungsi seperti bentuk seperti ini, pertanyaannya adalah apakah fungsi itu merupakan, apakah T transformasi itu merupakan transformasi linier? Ini harus dibuktikan ya. Bagaimana membuktikan sebuah fungsi dari ruang V ke W disebut linier?
Nah ini ya, ini nanti umumnya ujian akhir nih kalian begini mencari apakah linear atau tidak. Cara membuktikan sebuah transformasi atau sebuah fungsi transformasi dari ruang P ke W adalah linear adalah membuktikan dua langkah. Pertama, azan dulu ya kelas, sebentar kelas, azan dulu. Baik, Bu. Halo? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, sekarang kita ini memeriksa apakah sebuah fungsi T itu berbentuk linear, transformasi linear atau tidak. Sebuah fungsi transformasi T dari ruang P ke W itu linear atau tidak. Caranya gampang, buktikan aja apakah transformasi dari jumlah dua vektor sama dengan jumlah dari hasil transformasinya, ya. Kalau sama, lewat satu ya. Yang kedua, apakah transformasi dari perkalian vektor dengan skalarnya sama hasilnya nanti dengan perkalian skalar dengan hasil transformasi vektornya. Kalau sama, kalau benar berarti transformasi tersebut disebut transformasi linear atau fungsi transformasi tadi adalah transformasi yang linear ya. Ini nanti kemungkinan ya yang artinya kalian memang agak lumayan di sini nanti ada beberapa bentuk ya. Jadi ini yang paling kalian tahu nih ya. Buktikan apakah T dari ruang 2 ke ruang 2 nih pertanyaannya begitu. Buktikan apakah T dari ruang 2 ke ruang 2 merupakan yang bentuknya adalah yang bentuk persamaan transformasinya adalah T X, Y sama dengan 2X, Y merupakan transformasi linear. Nah, kalian buktikan nih. T dari A, B ditambah, karena di ruang 2, nyatakan vektornya dalam dua pasangan ya. TV, TUV, U-nya itu ruang 2, V-nya juga ruang 2. Bikinlah TAB ditambah TCD, nanti sama nggak sih dengan T dari AB plus CD gitu. Ya, seperti kalian membuktikan kemarin seperti semacam distributif, asosiatif gitu ya. Jadi apakah T dari AB plus T dari CD nanti hasilnya sama dengan T dari AB plus CD dulu gitu, baru ditransformasi ya. Ya kita ikuti langkahnya. TAB berarti 2A, B kan gitu ya. TCD ambil dua vektor secara umum ya, jangan bilangan ya. Jadi TAB bikin jadi 2A, B. TCD berarti 2C, D. Terus baru kita jumlahkan. Jumlah dua vektor gimana? Depan tambah depan, belakang tambah belakang ya. 2A tambah 2C, B plus D. Oh ini ada dua-duanya bisa kita keluarkan. 2A plus C, BD, B plus D. Nah sekarang kita jumlahkan dulu baru ditransformasi gitu loh. Seperti asosiatif lah ya. Tapi ini transformasi. Jumlahkan dulu AB sama CD. Penjumlahan dua vektor adalah depan tambah depan, belakang tambah belakang ya. Kita ini vektor terus pekerjaannya ya. Jadi A depan tambah depan, AB, A plus B, C plus D. Baru ditransformasi. Lihat transformasinya adalah 2X, Y. Yang menjadi X di sini adalah 2A plus C. B plus D-nya Y. Berarti hasilnya 2A plus C, B plus D. Sama nih Bu. Oh iya sama hasilnya. Berarti dia terpenuhi syarat pertama. Gitu cara membuktikannya ya. Nah sekarang syarat pertama terpenuhi, kita cek syarat kedua. T dari alfa U sama nggak sih dengan alfa TU? Ya kita bikin T dari alfa A, B. Kenapa A, B? Karena kita di ruang 2 ya. Di ruang 2 vektor itu dinyatakan oleh 2 ya, X, Y, C, D, E, F. Itu di ruang 2 ya. Nah, jadi bikinlah T alfa A, B. Kita cari nilainya, kalikan dulu dengan skalar, berarti T dari alfa A, alfa B. Setelah dapat perkalian skalar, kita masuk ke persamaan ini. 2X, Y, berarti 2 alfa A, alfa B ya. Yang depan yang dikali 2, yang belakang tetap. Ya sudah, hasilnya seperti ini.
Sekarang kita cek, apakah kalau alfanya di luar kita transformasi dulu sama hasilnya, alfanya di luar, TAB-nya tadi apa? TAB-nya 2B, 2A, B, 2A, B, baru kita kalikan skalarnya, 2 alfa A, alfa B, Bu, benar, sama. Maka bentuk transformasi dari R2 ke R2 yang bentuk persamaannya, ya, T X, Y sama dengan 2X, Y itu adalah transformasi linier. Cara mengeceknya begitu, 2 cek. Pengecekannya 2. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh 2 nih. Ada transformasi dari R3 ke R2. Boleh ya. Tapi apakah dia linier atau tidak? Kita cek ya. Ada transformasi dari R3 ke R2. Katanya bentuknya T, kalau di kiri berarti 3 ya, 3 elemen ya. Ke kanannya nanti menjadi 2. TX, YZ sama dengan 1,1 katanya. Jadi transformasi itu memetakan semua vektor yang ada di ruang 3 ke vektor 1,1. Jadi seperti semacam vektor yang menuju ke 1,1, vektor 1,1 ya. Nah, kita cek apakah dia linier. Ceknya adalah bikin TABC karena di ruang 3, di ruang 3 TABC tambah dengan TDEF sama nggak sih? Sama nggak sih dengan T dari ABC ditambah DEF dulu? Kita cari dulu TABC. TABC ke 1,1 katanya. Semuanya ke 1,1 disuruh soalnya ya. Ya udah ikutin 1,1. DEF juga 1,1. Jumlahkan ya. Oh 2,2. Sekarang kita jumlahkan dulu nih ABCD-nya. A plus D, B plus E, C plus F. Baru ditransformasi. Hasilnya ke 1,1. Ternyata tidak sama. Ya hasilnya ya. Maka bentuk transformasi R3 ke R2 yang bentuk transformasinya TX, YZ sama dengan 1,1 bukan transformasi linier. Satu aja syarat tidak terpenuhi, kita stop. Bukan transformasi linier ya, tidak sama hasilnya. Nah, kalau masih sama, lakukan yang kedua. Cek yang kedua sama atau tidak. Ini kebetulan di pertama ini sudah tidak sama, yang kedua kita tidak usah cek ya. Tapi kalau masih sama, yang kedua kita cek. Nah, itu langkah memeriksa apakah seperti suatu transformasi dari ruang vektor V ke W itu ada linear atau tidak. Ada 2. Buktikan apakah T dari U plus V sama dengan TU plus TV. Gitu. Cek apakah T dari alfa U sama dengan alfa kali TU. Bergantung ruangnya ya. Kalau ruang kirinya 3 dimensi ya. Kalau ruang kanannya 2 dimensi ya. Kalau bergantung soalnya, perhatikan transformasi ini bisa berubah ruang ya. Dan itu boleh ya, boleh aja. Dan cuman kita mengecek apakah linier atau tidak ya. Oke, sekarang seandainya nih, coba coba sekarang kalau kalian mau lihat ini, apakah T dari R2 ke R2 TXY yang bentuknya X, Y plus 1 itu linier atau tidak? Ya, kalian cek di sini TAB. TAB berarti A, B plus 1 ya. TCD berarti C, D plus 1. Jumlahkan. A plus C, di sini B plus D plus 2 ya. B plus D plus 2. Sama nggak kalau AB ditambah CD? AB ditambah CD itu kan A plus C, B plus D. Hasilnya nanti menjadi A plus B, di belakangnya adalah C plus D plus 1. Ini yang pertama ini tidak linier ya. Nah, tuh cepatnya. Kalau kalian nanti ujian cepat ya cepat ya. Jadi cek aja ya. Berarti kita cek AB sama CD. Sama nggak sih hasilnya? Ternyata tidak sama ya. Yang tadi adalah yang pertama bentuknya adalah A plus C, B plus D plus 2 ya.
Kalau yang keduanya, yang satunya A plus D, A plus C, B plus D plus 1. Jadi tidak sama. Jadi nomor 1 ini tidak linear. Nomor 2 kalian cek sendiri apakah linear atau tidak ya. Nah gitu. Itu contoh pertanyaan. Jadi contoh pertanyaan nanti di pilihan ganda, apakah dia linear atau tidak, kalian cek syarat, yaitu apakah jumlah dari transformasi TU plus TV sama dengan TU plus V gitu. Apakah lambda TU sama dengan T dari lambda U, nah gitu. Kalau terpenuhi dua-duanya berarti linear. Nah ini contoh ke satu ini adalah tidak linear ya. Nanti contoh kedua ini linear atau tidak, ini kayaknya linear ya. Kalian cek sendiri ya. Nah itu ya. Jadi itu adalah bentuk transformasi linear atau tidak ya. Nah sekarang kita ke matriks. Matriks transformasi. Nah, kalau tadi kita punya matriks basis ya. Nah, di sini kan bentuknya berarti transformasi fungsi. Kalau tadi kita punya matriks basis PEF. PEF yaitu hasilnya adalah vektor-vektor kolom dari F itu sendiri, vektor kolom dari F. Kalau PFE itu adalah inverse-nya ya. Atau E kombinasi F. Nah, kalau di sini kita mencari matriks, judulnya matriks transformasi. Matriks transformasi dari vektor. Kita berada di T. T yang dari ruang N ke ruang M. Berarti di ruang M itu ada basis dasar. Ya. Di ruang M juga ada basis dasar natural. Ya, logikanya kalau tadi di ruang 2 dengan ruang 3 nih ya, ruang 3 dengan ruang 2, di ruang 3 pertama ini kita punya basis dasar 100 001 001. Di ruang 2 kita punya basis dasar 1001. Bisa beda? Boleh ya. Pokoknya kita bikin seperti itu. Bisa Rn. Nih lihat nih, dari N boleh M, dari ruang N boleh ke ruang M. Masing-masing punya basis dasar. Yaitu bentuknya 100 001 001 gitu-gitu misalkan ya. Nah, apa itu matriks transformasi? Kalau tadi kan matriks transisi ya. Matriks transisi. Ini tadi namanya matriks transisi. Kalau di sini matriks transformasi atau matriks representasi. Matriks representasi atau transformasi. Jadi bergantung pertanyaan itu menanyakan matriks transformasi atau pakai representasi itu sama ya. Matriks transformasi atau representasi, caranya gimana membuat matriks transformasi atau representasi? Caranya adalah memetakan dulu basis-basis dasar. Jadi basis-basis dasar itu dimasukkan ke dalam fungsinya dulu, lalu nyatakan dia sebagai kombinasi linear vektor basis di ruang sebelah. Ya, kalau di sini membuat matriks transformasi atau matriks transisi adalah memetakan basis dasar di ruang N, lalu setelah mendapatkan hasil petanya, nyatakan dia sebagai kombinasi linear basis dasar di ruang sebelah. Karena kita tahu basis dasar tuh enak ya, 1001, 1010, 101. Jadi biasanya ini akan mudah ya. Akan mudah karena ini basis dasar semua. Berbeda kalau basisnya nanti sudah berubah ya. Kalau masih basisnya dasar, maka kita hanya memetakan basis dasar di ruang kiri, hasilnya kombinasi linear basis dasar di ruang kanan. Lalu kita mencari alfanya atau lambdanya. Kita mencari A11, A22 sampai ANN. Yaitu lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu waktu itu, kombinasi linearnya itu. Kita cari lambda-lambdanya tadi, lalu susun secara kolom. Kalau sudah dapat susun secara kolom, maka kita menemukan matriks transformasi atau representasi. Bentuknya adalah T dari basis dasar E ke basis dasar E. Sebelahnya. E yang di kiri ke E yang di kanan. Ini maksudnya gini, T dari E di atas ini E, maksudnya apa nih, epsilon ya. Maka
Ini T dari E ke epsilon itu artinya matriks transformasi dari basis E di kiri ke basis E di kanan, sama-sama basis natural. Jadi di sini masih mudah karena yang digunakan ada basis natural, paling 1001001 gitu ya. Lakukan pencarian A11 sampai ANN, A11 sampai ANM itu adalah matriks transformasi. Gitu caranya, gampang ya. Nih contohnya nih. Dari ruang 3 ke ruang 3 masih cukup, masih sama ya kebetulan. Dari ruang 3 ke ruang 3 berarti basis dasar di ruang 3 apa? 1000101 di kiri. Yang di kanan apa juga sama? 1000101 sama di kiri sama di kanan sama karena basis natural di ruang yang sama. Ruangnya sama dimensinya ya. Tempatnya berbeda tapi ruangnya sama dimensinya ya. Jadi dari caranya bikin apa? Carilah matriks transisi dari sebuah transformasi dari ruang 3 ke ruang 3 yang bentuk transformasinya adalah T, X, Y, Z, hasilnya X, 2Y, X plus Z. Nah, kita lakukan dulu peta matriks natural di kiri. T dari 100 kita cari, T dari 010 kita cari, T001 kita cari, masuk ke dalam persamaan. Ya, X-nya 1, Y-nya 0, berarti 1, 0, X plus Z. X plus Z, X-nya 1, Z-nya 0. X plus Z 1, 1, 0, 1. Petakan dulu, dipetakan ya. Terus 0, 1, 0 dipetakan juga, 0, 1, 0, 0. Ya, di X-nya 0, di sini Y-nya 1, 2, Z, X, Z-nya 0, 0, 2, 0, 2, 0 ya. Terus T, 0, 0, 1, 0, Y-nya 0, X plus Z-nya 1, 0, 0, 1. Diperolehlah peta dari basis dasar di kiri. Itu ya, posisinya di kiri. Tadi yang di kiri adalah 100, 1, 0. Nah, sini peta ini sudah di kanan. Ya. Ini kan tadi yang di kiri nih, E1, E2, E3 yang di kiri nih. Setelah dilakukan transformasi T kayak fungsi ya, Fx itu ya. Kita masukkan F2 berarti hasilnya 4, itu berarti 4 sudah di kanan. Ini sudah di kanan nih. 101, 020, 001 di kanan. Nah, dia di kanan. Berarti dia harus merupakan kombinasi linear dari yang di kanan. Jadi E1, E2, E3 ini di kanan. Kan ada basis dasar di kiri, ada basis dasar di kanan ya. Di ruang ini ada basis dasar, di ruang ini ada basis dasar ya. Nah, di basis dasar di kanan juga E1, E2, E3 sama. Kebetulan sama dia ruangnya ya. Nah, jadi nyatakan dia sebagai kombinasi linear 1, 0, 1, E1 berarti 101, 2020, 01 nyatakan sebagai kombinasi linear basis di kanan. Karena dia posisinya sudah di kanan, sudah berada di kanan, itu himpunan ya. Kiri himpunan kanan, setelah dipetakan dia di kanan ya. Itu yang prinsip kalian harus mengerti apa arti fungsi ya. Fungsi itu memindahkan satu tempat ke tempat lain, memandang satu ke tempat yang lain ya. AE1 ditambah BE2 ditambah CE3, A, B, C. DE1, DEF. Ini kebetulan karena bentuknya 10001 gampang. Jadi ABC, DEF, GHI. Nah, setelah itu kita cari ABC-nya berapa. Kita susun secara kolom nanti matriksnya ABC ke bawah, DEF ke bawah, GHI ke bawah. Secara kolom. Nah, ABC-nya apa? ABC-nya adalah 101 nih. A-nya 1, Bu, B-nya 0, C-nya 0 nih. Kan mudah ya. D-nya 1, 0, E-nya 2, F-nya 0. Nah, dapatlah matriks transformasi. Matriks transformasi atau matriks representasi dari soal kita. Turun ke bawah 101, 020, 001. Inilah mudahnya matriks transformasi kalau kita hanya mencari terhadap basis dasar. Ya kan? Basis dasar di kiri adalah 1001, 101, basis dasar di kanan juga cuma 10, 10, 10 gitu ya. Gampang jadi dapatnya, nggak usah pakai perhitungan, kita udah langsung peta, hasil peta lah menjadi matriks ya, karena masih 00110 gitu ya. Jadi 10, 101, 020, 001 itu adalah matriks transformasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memetakan vektor lain ya? Carilah peta dari vektor 2,3,1. 2,3,1 tuh di kiri ya.
Kalau dipetakan berarti akan pindah ke kanan. Kalian bisa langsung masuk ke persamaan. Atau kalau nanti kalian dalam soal sudah diberikan matriks, maka lakukan perkalian dengan matriks secara kolom. Nah, itu gampangnya ya. Jadi kalau diketahui sebuah transformasi dari ruang N ke ruang M dengan sebuah bentuk tertentu persamaannya, petakan dulu basis dasar. Setelah dipetakan, dia berarti merupakan kombinasi linear dari basis dasar di kanan. Umumnya karena basis dasar itu sama, yaitu 10, 01, 01, 01, berarti kalian setelah peta bisa langsung bikin matriks. Matriksnya secara kolom, setelah peta ya, masuk secara kolom. Setelah dapat matriks transformasi, kalau kalian ingin mencari peta dari vektor lain, bisa menggunakan matriks, yaitu disusun secara kolom, atau kalian bisa langsung masuk vektor ke dalam persamaan. Itu namanya memetakan vektor-vektor di kiri menjadi vektor-vektor di kanan. Ya, contohnya 231 tadi di kiri ya. Ini ada maksudnya ya, kiri. Terus setelah dipetakan, setelah dapat persamaan ini, dia akan berada di kanan. Itu prinsipnya. Terus atau menggunakan matriks transformasi, yaitu secara kolom hitung 2 plus 0 plus 0 2, 0 plus 6 plus 1 plus 0 6, 2 plus 0 plus 1 3. Jadi peta dari 231 di kiri, dia akan menuju vektor 2 6 3. Nah, itu kaitannya ya. Itu kaitan dari vektor ini. Jadi kalau sudah transformasi itu kita memetakan dulu hasil petanya, nyatakan secara kolom itu sebagai matriks transformasi basis ke basis dasar. Basis ke basis dasar loh ya. Kalau basisnya nanti beda lain lagi. Nah, ini dasar ke dasar. Tapi umumnya matriks transformasi memang dari basis dasar ke basis dasar ya. Nah, nanti kalau memetakan yang lain boleh langsung pakai matriks. Jadi kalau di soal nanti ujian akhir yang diberikan adalah matriks transformasi, kalian suruh memetakan vektor, langsung gunakan matriksnya. Tapi kalau yang diberikan adalah persamaan, kalian bisa langsung masuk ke persamaan. Ya, tapi kalau diberikan suatu persamaan disuruh bikin matriksnya, kalian bikin peta dari basis dasar, lakukan secara kolom. Nah, ini caranya membuat matriks transformasi ya. Nah, ini ke bawah sudah mulai agak aneh nih. Enggak ada ini. Nanti dulu ya yang agak aneh minggu depan ya. Ini udah jam setengah nih. Ini contoh apa nih? T dari, nah ini contoh matriks transformasi lagi di ruang 2 nih. T ruang 2 ke ruang 2. Bentuk transformasi TXY, X plus 2Y. Bikinlah matriks transformasi. Berarti petakan 1 0, karena di ruang 2 tuh basis dasarnya 1 0, 0 1 petakan. 1 0 berarti 1 plus 0, 1. 1 min 0, 1, 1,1 ya. T01, 0 plus 2 ya. 0 min 1, 2 min 1. Hasil petanya lakukan secara kolom. 1 1 biar cepat ya. Ini ke belakang ini teorinya ya. 1 1 2 min 1. Nah, itu adalah matriks transformasi dari ruang 2 ke ruang 2 nih. Setelah dapat matriks transformasi, carilah peta dari min 3,1, kalian boleh min 3,1 naik ke atas sini boleh ya. Min 3,1 nih kalau ke atas, min 3 plus 2 min 1 ya. Min 3, min 1, min 4. Sama nggak sih? Sama ya. Kalau pakai matriks boleh 1, 2, 1, min 1. Kolomkan min 31. Ternyata hasilnya sama, min 1, min 4. Jadi peta dari min 3,1 adalah min 1, min 4. Min 3,1 ada di himpunan kiri, min 1,4 ada di himpunan kanan ya. Nah, seperti itu. Itu contoh nomor 2 nih. Nah, coba nih sekarang nih. Nih kalian nih nomor 2 nih.
Dari ruang 2 ke ruang 4 nih. Dari ruang 2 ke ruang 4 boleh? Boleh. Jadi gimana matrix transformasinya? Masukkan 1 0. 1 0. 1 0 hasilnya apa? 1 0. Y-nya 0. 1 0. 0, min 1, 1, ya. Kalian dapat itu ya? 0, min 1, 1, 1. Yang 01 sekarang, 01, 01. 1, 0, 3, min 1. Susun secara kolom, jadi bentuk matriks kalian adalah 4 kali 2. Matriksnya menjadi 4 kali 2. Halo kelas, kalian mau nyobain ini? Halo, T10. Halo kelas, halo. Ayo, T10 hasilnya apa? Halo. 10. Ayo. 0. Tulis di kertas kalian. 0. 0, min 1 ya? Iya. Oke. Terus? 1. 1. 1. Udah ya? 0, min 1, 1 ya? Terus bikin T01. 01. Yang 0 X-nya. Y-nya berapa jadi? 1. 1. 0. 3. 3. Min 1. Min 1. Nah, bikin matriksnya gimana? TEE-nya, T matriks transformasinya T-nya bagaimana? Kalian susun secara kolom. Jadi gimana ke bawah? Ke bawah berarti 0, 0. Kalian bikin di situ. 0, T sama dengan matriks ke bawah 0, min 1, 1, ya. Ngerti? Halo kelas? Sebelahnya 1, 0. 3, Min 1. min 1. Tutup kurung. Jadi matriksnya ukurannya apa? Barisnya 4, kolomnya 2. Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi bisa begitu. Jadi bisa dari ruang 2 ke ruang 4. Jadi itu. Jadi bisa bentuknya matriks 4 kali 2. Nah, bagaimana peta dari 3 kali min 4? 3 min 4, kalian kalikan deh. Di kanan ini 3 min 4 ke bawah. Di kalian kan ada 2, kan matriks depannya 4 kali 2 ya. Matriks belakangnya 2 kali 1. Nanti kalian akan dapat, atau kalau mau langsung ke sini boleh. Langsung ke sini boleh, berarti min 4, ya kan? Min 4, min 3. Nah, min 3 sama min 12, min 9. Ya, benar ya? Iya, 3 plus 7 ya. Nah, iya. itu boleh langsung, boleh kalian pakai matriks tadi, kalian kan punya matriks, kalikan secara kolom 3 min 4, nanti hasilnya kan 4 kali 1 kan, tetap 4 kali 1, itulah caranya ya, jadi gampang. Jadi matriks transformasi kalian petakan dulu 1001, 101 di ruang berapa terserah, nggak tahu di ruang berapa, kalian petakan satu basis dasar, lalu hasilnya susun secara kolom. Itu paling cepat ya. Nah, ini teori-teori. Jadi ini memang harus begini maksudnya ya. Karena memang hasilnya ternyata memang seperti ini ya. Oke, kelas? Halo, sudah setengah 1. Kalian mau kuliah lagi yang lain? Kelas? Minggu depan kita lanjutkan. Baik, Bu. Ya. Masih panjang minggu depan ya. Nanti ada ini. Ya, sebagaimana nanti bisa deh, kalau memang bisa kita gimit 2 kali, tapi kalau nggak bisa gimit 3 kali atau nanti lihat deh, saya lihat aja deh mana yang paling ini. Ada kernel, ada masih tetap ada apa namanya, kernel transformasi ya. Oke ya kelas, tutup dulu kita sampai sini ya. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak? Halo? Masih panjang. Ya udah, kalau enggak kita tutup dulu. Minggu depan kita masih gimit ya.
Baik, Ya. Bu. Oke, kita masih gimit minggu depan atau enggak mungkin kalau nanti kita kurang kita gimit 3 kali nggak apa-apa ya. Nanti kelasnya sekali aja, cuman jawab-jawab soal. Oke, nah kalau sudah saya tutup di sini. Terima kasih kelas, sampai minggu depan ya. Oke ya, nanti saya kirim PPT-nya. Kalau nanti semua, nanti saya coba saya lihat deh mana yang dikirim ya. Atau saya kirim semua juga nggak apa-apa ya. Nanti kita belajarnya baru minggu depan, oke? Kelas? Baik, Ya, Bu. selamat kuliah lagi lanjutan. Saya keluar ya. Oke, terima kasih ya kelas. Baik, Bu.